perangkat digital tuh sekarang ada di mana-mana ya, udah membanjiri ruang kelas kita. Katanya sih bakal ada revolusi di dunia pendidikan. Tapi, apa benar janjinya terpenuhi? Kenyataannya, ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget bikin perdebatan panas. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng soal pergeseran besar ke pembelajaran digital ini, mulai dari janji-janji manisnya, tantangan yang sering kali tersembunyi, sampai gimana sih strategi yang benar biar semua ini berhasil. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, kita lihat dulu sisi positifnya. Apa aja sih potensi luar biasa yang ditawarkan media digital buat dunia pendidikan kita? Semua manfaat ini tuh saling nyambung loh. Penelitian nunjukin kalau siswa makin termotivasi, ya belajarnya juga makin efektif. Media digital, kayak video atau simulasi, itu bisa ngubah materi yang tadinya, rumit banget, jadi sesuatu yang seru dan gampang dicerna. Jadi ini bukan lagi soal baca buku doang, tapi lebih ke ngerasain langsung pengalamannya. Beda banget kan? Dan ini bukan cuma teori ya, banyak banget penelitian yang udah ngebuktiin kalau integrasi teknologi yang pas itu beneran bisa bikin siswa lebih paham dan prestasinya meningkat. Jadi potensinya tuh jelas-jelas ada dan nyata. Tapi, kayaknya semua yang bagus-bagus pasti ada tapinya ya. Perjalanan menuju kelas digital yang ideal itu, ya nggak semulus jalan tol. Sekarang kita lihat sisi lainnya, tantangan-tantangan besar yang harus kita hadapi. Betul sekali, tantangannya tuh nyata dan gede. Kalau kita pura-pura nggak lihat ya, sama aja kita sengaja nyiapin diri buat gagal. Coba kita bedah satu persatu ya. Yang paling dasar, kesenjangan akses. Nggak semua siswa punya internet kencang dan perangkat yang memadai. Terus kesenjangan skill, bukan cuma muridnya, gurunya juga butuh training. Nah, yang nggak kalah penting, gimana caranya bikin siswa tetap semangat belajar tanpa ketemu langsung. Belum lagi soal keamanan data mereka. Dan terakhir, disiplin diri. Ini krusial banget pas belajar mandiri. Kelima hal ini adalah tembok besar yang harus kita lewati sama-sama. Nah, untuk bisa melewati tantangan-tantangan tadi, kita perlu ngerti dalemannya dulu. Maksudnya, gimana sih sebenarnya cara otak kita memproses informasi dari media digital? Ini nih dasar dari semua solusinya. Ini dia kuncinya. Teori dari Richard Mayer ini bukan sekedar teori jelimet buat para akademisi loh. Ini tuh ibaratnya buku panduan praktis. Intinya, kita harus bikin materi belajar yang sejalan sama cara kerja otak, bukan malah melawan arusnya. Coba bayangin deh, otak kita itu punya dua pintu masuk utama buat informasi. Satu lewat mata, satu lagi lewat telinga. Nah, menurut Mayer, cara belajar paling efektif itu kalau kita ngasih informasi ke otak lewat dua pintu ini secara seimbang. Kalau kita banjirin salah satu pintu, misalnya nampilin teks panjang banget di layar sambil dibacain kata per kata, otaknya bakal kelebihan beban. Hasilnya, proses belajarnya jadi nggak efisien sama sekali. Jadi, berdasarkan teori tadi, ini dia beberapa aturan main praktisnya. Prinsip koherensi itu artinya fokus sama yang penting, buang gambar atau suara yang nggak perlu. Terus, prinsip pensinyalan, kasih petunjuk, pakai panah atau warna buat nandain hal yang penting. Nah, yang ini sering banget dilanggar. Prinsip redundansi, kalau Anda udah ngejelasin sesuatu pakai suara, jangan tampilin teks yang isinya sama persis di layar. Biarin gambar dan suara itu saling melengkapi, bukan ngulangin hal yang sama. Oke, kita udah ngerti teorinya, udah tahu tantangannya. Sekarang, gimana prakteknya? Gimana caranya kita nyusun rencana yang beneran bisa jalan di lapangan? Ini tuh sebuah siklus ya, bukan proyek yang sekali jadi terus selesai. Dimulai dari analisis jujur soal kondisi sekarang, terus bikin rencana yang jelas tujuannya. Habis itu kembangin konten yang beneran manfaatin teknologi, bukan cuma mindahin buku ke layar. Implementasinya harus didukung penuh, dan yang paling penting, selalu evaluasi dan siap buat beradaptasi. Di balik semua langkah teknis tadi, ada jiwanya, filosofi dasarnya. Teknologi itu harus melayani siswa, bukan sebaliknya. Rencananya juga harus fleksibel, karena teknologi kan berubah terus. Dan yang terpenting, ini tuh kerja bareng-bareng. Melibatkan semua pihak dari awal adalah kunci biar semua orang ngerasa memiliki dan ngedukung program ini. Poin krusialnya, nggak semua media digital itu diciptakan sama. Tiap format punya jagonya sendiri. Video misalnya, itu bagus banget buat ngejelasin sebuah proses. Diagram interaktif cocok buat ngebongkar konsep yang rumit. Podcast bisa jadi alat hebat buat nyimak materi sambil di jalan. Kuncinya adalah memilih alat yang pas buat tujuan belajarnya, bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren. Nah, setelah kita membahas semuanya, dari janji, tantangan, dan strategi, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang mungkin agak mengejutkan. Tapi ini penting banget. Inilah inti dari semuanya. Teknologi itu cuma alat, nggak beda jauh sama palu atau papan tulis. Hebat atau enggaknya itu tergantung banget sama tangan yang menggunakannya.
Tanpa desain pengajaran yang bijaksana dan berpusat pada manusia, alat secanggih apapun bakal jadi sia-sia. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Saat semua informasi bisa diakses dengan sekali klik, peran guru itu bergeser. Bukan lagi sekedar jadi penyampai informasi, tapi jadi fasilitator, motivator, dan pemandu. Mereka yang bantu siswa memahami konteks, berpikir kritis, dan yang paling penting, menginspirasi kecintaan untuk belajar. Nah, peran inilah yang nggak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun.